5, 4, 3, 2, 1, and open table. Yeay! Beri tepuk tangan yang meriah. Pak Win, selamat siang Pak. Welcome to Semarang nih Pak. Selamat siang. Mas Eko dan Gimana teman-teman semua. penerbangan tadi pagi Pak? Alhamdulillah sangat lancar. Jadi, Sangat lancar. Rumah kemarin tanggal 28 kena badai nggak Pak? Alhamdulillah ramalannya nggak terjadi begitu. Ramalan nggak terjadi. Oke Pak, berarti ramalannya ramalan palsu ya Pak. Gini Pak Win, ini kan di sini kita bareng-bareng sama teman-teman dari seluruh layanan nih Pak. Seluruh layanan di Infomedia Jateng DI ini Pak ya. Ini ada perwakilannya nih Pak. Sebetulnya ada beberapa hal nih Pak yang kami ingin tahu nih dari sosok Pak Awin ya Pak ya. Bicara dulu pada saat Bapak pertama kali studi Pak, kalau boleh kami tahu nih Pak, Bapak kan studi Bapak di mana sih Pak gitu, sehingga Bapak bisa sampai sekarang gitu Pak. Studi Bapak di mana, terus di kota mana gitu Pak? Boleh cerita nggak Pak? Oke baik, makasih Mas Eko dan teman-teman semua. Jadi senang saya bisa hari ini hadir di Semarang gitu ya, bisa ketemu dengan teman-teman, saya bisa sharing beberapa hal yang barangkali kalau nanti ada manfaatnya bisa diambil begitu ya. Jadi kalau pertanyaan tadi Mas Eko, saya lahir nggak jauh dari sini, saya lahir di Boyolali ya. Oh Boyolali, oke Pak. Anak kampung lah kira begitu ya. Sekolah ya nggak jauh-jauh dari Boyolali, sampai SMA saya di Boyolali, terus melanjutkan kuliah di dulu namanya SCC Telkom gitu ya, tapi sekarang namanya Telkom University begitu. Cita-cita dari kecil tuh pengen di STAN, tapi Allah takdirkan saya di Telkom University, jadi terus lanjut karena ikatan dinas lanjut di Telkom, kira-kira begitu. Oke, lanjut di Telkom dan finally sekarang Bapak CEO Infomedia Nusantara ya. Pak Plos buat Pak Awin dong teman-teman. Oke, Pak gini nih Pak, ini teman-teman pada kepo banget ya Pak. Mereka tuh pengen tahu Pak sebetulnya apa sih Pak yang bisa membuat Bapak sampai dengan saat ini, maksudnya berbicara perjalanan karir ya Pak Awin. Hal-hal apa saja sih yang Bapak yakini gitu sehingga Bapak sampai dengan saat ini bisa menjadi CEO Infomedia Nusantara Pak. Siapa tahu nanti nih teman-teman di sini ketularan nih Pak jadi CEO Pak. Gitu Pak Win. Amin. Makasih Mas Iko. Jadi teman-teman mungkin ini perjalanan hidup saya ya, barangkali ada yang bisa diambil dan mungkin bermanfaat. Saya akhirnya percaya bahwa Allah itu punya skenario yang dahsyat gitu ya. Okay. Tadi mungkin saya sampaikan tadi saya kuliah itu di Telkom University begitu. Jadi kira-kira sejak SMA kelas 1 itu cita-cita saya hanya satu gitu ya. Saya pengen kuliah di STAN dulu. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara itu ya. Alasannya hanya karena sekolah itu sekolah gratis, digaji gitu ya, ikatan dinas, setelah selesai langsung kuliah begitu. Karena yang waktu saya dulu SMA atau waktu sekolah itu yang paling happening itu adalah STAN begitu. Sehingga saya dengan sangat mempersiapkan diri bahkan mungkin sejak kelas 1 SMA begitu. Oke, Pak. Saya mulai lahap itu namanya soal-soal yang kalau masuk STAN itu seperti apa begitu ya. Kelas 2, kelas 3 apalagi begitu. Jujur gini ya teman-teman, jadi ini mungkin juga bagian dari membangun mimpi juga gitu ya. Kenapa saya di STAN itu, alasan saya hanya satu, bahwa saya nggak mungkin sekolah yang berbayar. Saya nggak mungkin sekolah yang berbayar karena saya bisa ngukur bahwa orang tua saya pasti nggak akan mampu bayar begitu. Even sekolahnya di negeri begitu. Maka waktu itu saya daftarnya 3, sekolah di STAN, yang kedua di Telkom University, sama satu lagi di UGM. Tapi 2 itu hanya sekedar ya uji nyali aja kira-kira begitu. Ngetes kemampuan saya aja begitu. Nah, karena persiapan yang saya pandang sangat matang banget begitu, pada akhirnya saya ikut tes STAN gitu ya. Dan saya masih pede banget begitu, bahwa saya, karena persiapan saya hampir 3 tahun begitu, menyiapkan di STAN tadi itu, saya optimis banget itu, lulus begitu. Bahkan waktu saya datang mau melihat hasil pengumuman begitu STAN itu, saya udah minta ibu saya itu uang untuk hidup 3 bulan. Saking sombongnya tadi itu. Karena pede ya Pak ya, pede keterima ya Pak. Dan
ya itu qadarullah saya nggak lulus begitu. Kebayang saya membangun mimpi panjang begitu selama dari kecil SMA dan sebagainya, ternyata saya ditakdirkan nggak lulus begitu. Saya sudah selesai hidup saya begitu. Saya udah nggak punya masa depan begitu. Beberapa minggu saya udah nggak pernah keluar kamar gitu. Saya udah setelah ini saya mungkin kembali kayak orang tua saya, nyangkul, petani gitu ya, atau pedagang gitu ya. Bahkan udah pikiran saya udah, wah habis ini saya paling ini melihara sapi atau kerbau begitu ya gitu. Tapi akhirnya ibu saya yang membesarkan, coba ini kan katanya pengumuman ya, di Telkom katanya pengumuman dan sebagainya. Saya tuh berpikirnya praktis saja, seoptimis saja ya. Stan saya nggak lulus begitu, apalagi yang lain begitu. Tapi ya sudah, karena ibu saya dorong saya lihat, akhirnya saya lihat gitu. Akhirnya saya lulus di SCT Telkom, UGM juga lulus. Tapi karena SCT Telkom di situ ada ikatan dinas. Nah, cuman ikatan dinas kenapa saya nggak begitu tertarik dengan Telkom itu, ada bayarnya itu. Tahun 91 itu harus bayar sekitar 1 juta gitu. Kepikiran saya itu orang tua saya dapat uang 1 jutanya dari mana begitu gitu ya. Nah ya akhirnya ya orang tua saya nggak tahu, orang tua saya juga nggak transparan, tapi feeling saya pasti ini pinjem gitu kan. Ya udah, saya bekal bawa uang 1 juta rupiah dari kampung gitu ya. Saya naik bis itu saya udah dekepin begitu. Saya takut uang ini hilang begitu, kalau hilang ya udah. Nah itu saya awal karirnya itu di masuk ke STT, kemudian saya 4 tahun kuliah selesai. Alhamdulillah saya dari sekitar 1.000 siswa waktu itu mahasiswa, saya termasuk yang selesai angkatan pertama hanya sekitar 30 orang. Nah, gitu. Memang perjalanannya cukup ini teman-teman, cukup berat kalau saya waktu saya kuliah begitu. Beratnya bukan hanya masalah ini ya, masalah kuliahnya, tapi saya nggak bisa mungkin seperti teman-teman yang lain ya, mungkin secara keuangan cukup sehingga beli bukunya juga bisa lengkap dan sebagainya begitu. Saya termasuk yang tidak sanggup beli buku. Makanya yang saya lakukan adalah saya fotokopi itu. Jadi punya buku saya fotokopi, bahkan saya fotokopinya itu kadang saya lebihkan dan sebagainya, saya jual begitu. Jadi saya hidupnya jadi fotokopi gratis lah kira-kira begitu dari hasil jualan fotokopi tadi itu. Tapi alhamdulillah ya, saya bukan orang yang pintar. Saya jujur bukan orang pintar gitu ya. Tapi saya orang yang cukup beruntung gitu ya. Terus lancar semuanya. IP saya juga sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat begitu. Tapi cukup buat saya untuk lulus paling cepat lah kira begitu. Di antara yang lain lah kira begitu. Jadi saya habis itu penempatan di kota kecil di Madiun, Surabaya, kemudian masuk Jakarta dan sebagainya lah kayak gitu. Kemudian terakhir saya itu interaksi dengan Infomedia itu mulai ketika ada di Consumer. Jadi ketika di Consumer saya di sana Vice President CRM waktu itu, Mbak Siska juga ketemu teman-teman Infomedia, dan kebetulan setelah itu saya diangkat jadi komisarisnya Infomedia juga, jadi saya paham banget lah Infomedia saat itu, sehingga setelah itu karena dipandang juga paham Infomedia, punya background juga di sisi layanan, kemudian saya diminta untuk jadi direktur utama di mungkin perjalanannya seperti itu. Jadi intinya gini Pak ya, jangan menyerah ya Pak, jangan menyerah, terus berjuang, and then sampai dengan jadi CEO ya Pak ya. Ingat teman-teman ya, targetnya harus jadi CEO, oke? Oke Pak, next nih Pak, gini Pak, kalau berbicara hidup nih Pak, kan pasti kan nggak mungkin flat-flat aja ya Pak ya, pasti kan ada up and down gitu Pak, naik turun lah Pak. Kita nih pengen tahu nih Pak, sebetulnya kalau di sisi Pak Awin sendiri atau dari Pak Awin sendiri, ada nggak sih Pak situasi di mana Bapak itu merasa situasi itu paling sulit banget Pak, terus kemudian gimana Pak Bapak bisa melewati masa-masa itu Pak? Ya, beberapa sih yang mungkin saya pandang ini ya, perjalanan saya begitu. Terutama mungkin tadi tuh, masa-masa kuliah saya itu sebenarnya masa-masa yang buat saya cukup berat gitu ya. Karena khususnya di awal-awal tahun ya, mungkin di 1 setengah tahun pertama. Karena waktu itu ya SCT Telkom atau sekarang Telyu itu memberikan uang saku tuh mulai semester 3, semester 4 begitu. Jadi tahun pertama tuh saya struggling banget begitu ya. Jadi hidup saya itu bisa
bisa saya atur gitu. Kadang makan tuh sehari sekali begitu. Kadang punya uang sedikit ya bisa makan 2 kali sehari dan sebagainya begitu. Tapi saya bukan tipe orang yang mudah mengeluh lah gitu ya dengan keadaan. Ya dari sini saya bisa mungkin ngambil banyak pelajaran bahwa disitulah sebenarnya titik-titik di mana saya itu ketika saya struggling, saya menghadapi masalah-masalah yang mungkin orang lain nggak hadapi masalah itu membuat saya jadi lebih matang, lebih dewasa. Kalau menghadapi sesuatu tuh lebih bisa manage lah kira-kira begitu. Jadi mungkin perjalanan hidup ini yang buat saya juga menjadi salah satu value yang saya miliki ketika saya ada di posisi kerja begitu ya. Jadi berhadapan dengan masalah-masalah itu buat saya masalah terberat itu dalam hidup itu sudah saya lewati lah kira begitu. Jadi kalau sekarang kita menghadapi masalah-masalah ya minimal mental kita tuh sudah siap lah begitu. Berat saya itu di tahun pertama saya salah pergaulan. Saya itu di Bandung itu pikir saya gitu ya. Sama seperti orang kampung, semuanya orang-orang tuh baik dan sebagainya begitu. Ketika saya ambil kos di situ untuk kontrak 1 tahun itu, ternyata di situ tuh lingkungannya preman. Preman itu pemabuk, terus ada main yang itu kalau di Bandung namanya gelek. Ya gelek Pak. Gorila Pak. Gelek. Gorila yang bikin kelepek-kelepek ya. Ya, ganja gitu. Jadi ternyata tempat kos saya itu dulunya tuh markas mereka tuh buat kalau malam-malam main kartu, minum-minum dan sebagainya begitu. Karena saya orang baru ya, saya pastinya nggak bisa nolak lah gitu ya. Tapi untungnya gitu ya, saya juga selamatkan bahwa mereka orang-orang baik lah gitu ya, artinya nggak memaksa dan sebagainya gitu ya. Tapi saya pada posisi nggak bisa tidur karena mereka setiap malam itu ya main kartu, bercanda dan sebagainya. Kira-kira selesai itu jam 2 mereka baru bubar gitu. Jadi ya jam 2 itu saya baru bisa tidur begitu. Nah di tengah orang-orang teman-teman saya pada belajar dan sebagainya, saya udah nggak bisa belajar. Jadi beratnya di situ gitu ya. Sempat saya hampir DO. Saya dikasih kesempatan hanya semester depan. Itu pun saya harus bisa dapat IP berapa? Sekitar 3, minimal 3,3 lah. Waktu itu di Telkom agak berat banget ya, di SCT itu agak berat banget ya. Untuk bisa dapat IP 3 itu, kalau nggak kira-kira anak brilian itu susah banget gitu. Tapi sejak itu, mungkin teman-teman gampang kan ya. Ya sudah kalau di situ nggak kondusif tempatnya, pindah aja. Buat saya bukan pindahnya, tapi saya udah bayar setahunnya itu yang saya berat begitu, yang saya nggak mungkin minta orang tua saya bilang saya mau pindah gitu ya, duitnya dari mana, nggak ada begitu, nggak ada begitu. Saya itu beruntung, nggak tahu ya, hidup saya juga beruntung juga. Saya kenal pertama kali di Telkom itu ya seseorang lah, sampai hari ini setelah 30 sekian tahun itu sampai sekarang jadi sahabat baik saya gitu ya. Sekarang VP di PT sana itu gitu ya. Dia tuh kenalan dengan saya, tiba-tiba dia bilang, yuk main ke rumah saya yuk, gitu kan. Ya saya orang kampung, ya sudah, ayo, gitu kan. Terus ternyata dia pakai mobil, wah hebat banget gitu. Saya sepeda aja nggak punya, apalagi mobil. Dia bawa mobil begitu. Ya mohon maaf, karena orang kampung nggak tahu gitu, ayo naik mobil. Saya tuh naik mobilnya tuh di belakang. Di belakang gitu, maksudnya di belakang tuh, kirain tuh kalau di belakang tuh sopan begitu. Oh udah kamu di depan begitu, nggak saya di belakang aja. Itu namanya saya sopir kan. Grab ya Pak, ada Grab ya. Gitu, jadi ya itu. Saya masuk ke rumahnya ternyata, Masya Allah. Mobil itu ada 6 atau ada 7 begitu. Itu kamu, ini jualan mobil atau showroom mobil atau gimana? Oh enggak, ini punya bapak saya, satu mobil pribadi, mobil dinas, ini punya kakak, punya adik, punya ibu, punya saya. Banyak banget itu. Kerjanya apa bapakmu? Rektor Unpad katanya gitu. Oh ya sudah. Alhamdulillah saya juga terkadang diselamatkannya tuh kalau pas lagi nggak bisa makan itu dia suka manggil ke rumahnya. Jadi perbaikan gizi benar itu. Perbaikan gizi benar itu. Itu wah luar biasa. Kalau ibunya itu mau pergi tuh, iya mama mau pergi ini buat jajan. Jajan itu kira-kira kalau duit itu dilempar pluk gitu. Walah, itu uang makan saya sebulan. Gitu. Jadi saya keluarganya baik dan sebagainya ya sampai dengan saat ini. Jadi itu yang kadang membuat saya jadi merasa bahwa masalah-masalah yang saya hadapi sekarang itu saya mungkin bisa lebih atasi karena saya punya perjalanan yang
ya yang dalam yang mungkin membuat saya mentalnya menjadi lebih kuat. Itu barangkali yang menurut saya yang membuat saya jadi lebih bisa manage ya masalah-masalah yang ada lah, begitu sih. Sip. Jadi kalau boleh di Sherlock Pak, tadi yang di Bandung ya Pak ya. Kali-kali teman-teman di sini ada yang butuh nih Pak. Oke, bicara cowok nih Pak, bicara cowok. Pak Awin kan kalau di rumah ada Bu Nunung, betul ya Pak ya? Bu Nunung. Nah, kita pengen tahu sedikit nih Pak. Bicara Bu Nunung Pak, dulu Pak Awin tuh kenalnya di mana? Terus kisah cintanya kayak gimana? And then sampai dengan saat ini ya Pak, kami sangat yakin bahwa ini kan masih banyak juga nih yang jojoba nih Pak, jomblo-jomblo bapuk ya Pak. Mereka nih pengen tahu nih Pak, kalau misalnya seberapa besar sih keluarga bagi Pak Awin, arti keluarga bagi Pak Awin terutama terhadap kehidupan Pak Awin dan karirnya, gitu Pak. Istri saya itu adalah pacar pertama saya begitu. Wah, first love, keren. Karena memang saya tuh punya mimpi satu gitu. Saya harus jadi orang begitu karena hanya saya lah kira-kira dari keluarga saya yang kira-kira bisa membuat ya keluarga saya bisa bisa menggapai cita-cita lah kira begitu ya. Saya pengen banget lah membahagiakan orang tua saya, itu motivasi saya itu hanya satu, gimana keluar dari kesulitan lah kira-kira begitu. Jadi singkat cerita saya itu kos di dekat kampus begitu ya, kos kampus gitu ya. Namanya orang kos ya, nggak tahu ya kalau anak-anak sekarang kan mungkin nggak punya problem ya. Saya tuh punya problem suka telat begitu, jadi uang belum datang atau ya datang tapi nggak cukup begitu ya, suka telat begitu ya. Terus suatu hari itu ada perempuan begitu datang ke ke tempat kos saya itu nyari ibu kos saya begitu, gitu kan, dan sebagainya begitu. Sekilas saya lihat, oke juga gitu ya kira-kira gitu. Terus anak ini ternyata pengen ketemu sama mahasiswa-mahasiswa yang ada di situ, yang kos di situ gitu. Ternyata dia pengen masuk ke SCT Telkom waktu itu atau Telkom University sekarang itu. Jadi ya sudah karena yang ada di situ ya saya yang nemuin begitu. Terus saya mulai ya bukan bimbing lah, artinya ngasih tahu gimana di STT, terus pelajaran-pelajaran dan sebagainya begitu, menjelang dia tes dan sebagainya begitu. Selidik ternyata ya cucunya ibu kos saya begitu. Wah. Jadi gratis nih Pak ngekos ya Pak. Kan akal harus jalan. Oke. Wah, boleh juga nih gitu kan. Nah, setelah itu ya sudah deket, terus ya jadian gitu ya. Sejak itu tagihan kos nggak banyak. Nggak banyak ditanya-tanya terus kan gitu kan. Jadi, namanya akuisisi, jadi namanya akuisisi. Anak kos ya tolong ya bisa ditiru ya. Jadi gitu, jadi ya salah satu survivalnya ya tadi itu harus ini juga punya strategi juga begitu. Gitu. Akhirnya cocok ya lanjut nikah gitu ya. Ya. Saya pikir buat saya tadi pertanyaan Mas Eko gimana keluarga ya, buat saya sih ya keluarga ya segalanya lah gitu ya buat saya kan. Saya juga punya perjalanan yang dalam lah di keluarga saya begitu ya. Orang tua saya punya 5 anak, salah satunya saya begitu juga. Gimana orang tua saya juga berjuang gitu ya, menghidupi anak-anaknya gitu ya supaya minimal bisa mandiri dan sebagainya begitu ya. Itu yang saya tanamkan ke keluarga saya juga. Saya juga all out lah gitu ya buat keluarga gitu juga maksimal buat membuat mereka juga minimal nggak seperti saya dulu lah gitu ya. Kayak gitulah. Oke Pak. Next nih Pak. Ini 2 pertanyaan terakhir ya Pak, karena kita habis ini mau lanjut ke depan. Ya, untuk muda-mudi Infomedia nih Pak, ada nggak sih Pak pesan-pesan Bapak untuk para pemuda-pemudi Infomedia yang ada di sini nih Pak? Saya ada 4 ya teman-teman. Sekali lagi ini masing-masing punya ini sendiri ya, punya rumus, punya filosofi hidup sendiri. Gitu. 1, jadilah orang yang relevan. Jadi relevan itu kalau sekarang ada perkembangan teknologi, perkembangan bisnis gitu ya, kita harus upgrade, kita harus
naikkan kompetensi kita sesuai dengan kebutuhan saat itu begitu. Kita nggak boleh lagi ya kemampuan saya hanya seperti ini. Ini udah pasti akan terlibas dengan perkembangan teknologi, kemudian perkembangan bisnis dan sebagainya begitu gitu ya. Semua orang pasti punya jalan dan dikasih jalan yang yang baik lah sama yang di atas gitu. Kita tinggal ambil atau tidak itu. Itu sangat tergantung dari kita gitu ya. Mungkin kalau sejauh ini kalau saya flashback ke belakang gitu, saya untuk mimpi pun untuk posisi ini pasti nggak mungkin gitu. Saya dari mana untuk bisa dapatkan mimpi itu pasti untuk jadi sekarang itu nggak kebayang sama sekali. Saya hanya menjalankan tadi itu prinsip-prinsip tadi itu. Saya orangnya yang kira-kira tadi itu satu relevan. Jadilah orang yang ketika dibutuhkan saat ini itu memang orang ininya kita begitu. Salah satunya kita mungkin begitu ya. Jadi selalu upgrade, selalu naikkan kompetensi kita begitu. Keterbatasan itu jangan jadi satu kendala lah begitu. Selalu ada cara untuk menyelesaikan masalah lah, selalu ada. Yang kedua, jangan jadi orang yang average. Jadi orang average itu masih gini, kalau orang duduk ya kita berdiri. Kalau orang berdiri ya kita jinjit gitu ya. Jadi janganlah jadi orang-orang yang seperti ya lainnya orang gitu. Yang lain begitu. Kita harus ya tadi itu harus lebih dibanding orang lain. Mau sedikit mau banyak pokoknya gitu. Sehingga kalau kita orang-orang duduk, orangnya ngeliatnya kita karena kita berdiri gitu. Orang lihat pada berdiri kita paling kelihatan juga. Ya tapi maksudnya gini bahwa kalau kita yang lain punya kompetensi 10, maka kita harus 11. Orang punya performance 11, kita harus 12. Mau 12, mau 13, nggak apa-apa. Yang penting jangan 10. Kalau average nanti pilihannya bisa A, B, C, D gitu ya. Bukan kita, bisa jadi begitu gitu ya. Itu ya. Jadi jangan jadi orang yang average begitu. Sorry, saya sengaja juga catat di sini. Yang ketiga adalah gini. Buat saya nggak pernah kejar posisi, kejar jabatan. Oh, saya pengen posisi itu, enggak. Saya hanya prinsipnya saya bekerja keras, kemudian saya belajar dengan sangat keras gitu ya, sehingga saya bisa deliver performance yang bukan performance yang sekedar baik gitu ya, tapi performance yang melebihi ekspektasi begitu. Prinsip hidup saya selalu begini, kalau saya jadi bawahan, gimana caranya saya tuh tidak menyusahkan atasan begitu. Saya pernah begini ya, contoh mungkin gini teman-teman. Bos saya itu selalu harus ready setiap saat gitu data gitu ya. Karena saya waktu itu di performance begitu. Maka saya kemanapun pasti bawa laptop, kemanapun saya pasti bawa data, kemanapun. Mau saya holiday, mau apa dan sebagainya gitu. Dan saya selalu backup tim saya begitu, kamu juga bawa begitu. Sehingga kalau misalnya pada saat saya tidak memungkinkan saya deliver kebutuhan bos saya bisa call tim saya begitu. Jadi saya pengen banget atasan saya itu happy gitu, nggak repot gitu dan sebagainya begitu. Jadi kira-kira tadi itu message-nya adalah nggak perlu teman-teman kalau jabatan karir itu mungkin nggak, itu mah otomatis lah gitu ya. Itu akan ngejar sendiri kalau kita bisa deliver, bisa ngasih performance yang ya di atas ekspektasi lah kira begitu. Akan mudah kok orang itu scanning gitu, oh kalau butuh apa, oh pasti dia, dan sebagainya begitu. Karena orang sudah trust gitu ya. Yang terakhir ya mungkin ini agak spiritual gitu. Ya bertindak dan berpikir positif gitu. Positif itu maksudnya gini. Ya kita kan sering gini ya. Kita tuh sebel kalau orang seneng gitu ya. Seneng kalau orang susah begitu. Jadi ya gitu. Saya berusaha banget gitu. Jadi jangan jadi orang yang ngejelekin orang kayak gitu tuh. Sayang gitu pikiran-pikiran kayak gitu tuh terjadi gitu ya. Ya, saya berusaha untuk selalu menanamkan pikiran-pikiran positif, membantu orang, tidak menyusahkan orang, tidak menjelek-jelekan orang dan sebagainya begitu. Nah, itu mungkin 4 hal tadi yang mungkin saya coba share ke teman-teman gitu ya. Ya yang mungkin bisa jadi teman-teman juga udah lakukan, tapi kalau itu belum, ya kira-kira ini kalau
filosofi hidup saya, konsep hidup saya kira-kira seperti itu begitu ya. Sama mungkin ini ya teman-teman, kalau ini ya, misalnya kalau di saya mungkin di Muslim itu, coba teman-teman itu cari sesuatu yang bisa membuat kita dekat sama Tuhan, sama Allah gitu ya. Harus punya ibadah andalan. Kan banyak tuh mau sholat malam, mau puasa Senin Kamis, mau sholat duha, mau baca Quran dan sebagainya, tuh harus punya andalan begitu. Karena kita ini hidup ini kan pasti banyak masalah, banyak sesuatu yang kadang di luar kemampuan kita. Nah, kadang yang kayak gitu tadi yang bisa menolong kita begitu. Saya terkadang gini, kadang di jalan saya waktu itu ya kadang ngantuk gitu ya, nyetir itu. Tiba-tiba selamat aja gitu ya. Harusnya saya kecelakaan, enggak. Mungkin itu ya, mungkin ya dari pertolongan tadi itu. Nah, pertolongan itu kan nggak mungkin kita dapatkan dari orang yang nggak pernah kasih sayang sama kita kan. Ya kira-kira gitulah. Beberapa yang saya coba jalankan lah kira-kira gitu, Mas. Oke. Oke Pak Win, karena saya sudah dari tadi diingetin time limit, and then finally kita sudah tadi jadinya pertanyaan terakhir nih Pak. Buat teman-teman semua, kita makasih banyak nih Pak atas semua tadi yang sudah Bapak sampaikan ke kita semua di sini gitu. Sehingga para pemuda-pemudi termasuk saya kan Pak masih pemuda gitu, bisa mendapatkan apa ya Pak, bisa mendapatkan semangat spirit gitu kan, yang sama seperti Bapak gitu, untuk bisa mencapai masa depan yang kalau saya bilang bukan lebih baik ya, tapi masa depan yang optimal gitu buat diri kita masing-masing. Demikian Pak Win, terima kasih untuk bincang-bincangnya Pak, terima kasih untuk diskusinya. Oke, sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.